Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Baik, materi yang akan dibahas adalah ilmu sebagai metode ilmiah. Apa itu ilmu sebagai metode ilmiah? Yuk kita belajar bareng mengenai ilmu sebagai metode ilmiah. Ada 4 poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, hakikat dari metode ilmiah. Yang kedua, unsur-unsur metode ilmiah. Yang ketiga, macam-macam metode ilmiah. Yang terakhir, prosedur dalam metode ilmiah. Baik, kita ke poin yang pertama, yaitu hakikat metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Metode, menurut Sen, merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut. Jadi, metodologi ilmiah merupakan pengkajian dari peraturan-peraturan yang terdapat dalam metode ilmiah. Metodologi inilah yang disebut dengan epistemologi di dalam filsafat. Epistemologi merupakan pembahasan mengenai bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, apakah sumber pengetahuan, apakah hakikat, jangkauan, dan ruang lingkup pengetahuan, apakah manusia dimungkinkan untuk mendapatkan pengetahuan, sampai tahap mana pengetahuan yang mungkin untuk ditangkap manusia. Poin selanjutnya adalah unsur-unsur metode ilmiah. Pola prosedural terdiri dari pengamatan, percobaan, pengukuran, survei, dedukasi, induksi, dan analisis. Tata langkah mencakup penentuan masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, penurunan kesimpulan, dan pengujian hasil. Teknik antara lain terdiri dari wawancara, angket, tes, dan perhitungan. Berbagai macam instrumen yang dipakai dalam metode ilmiah adalah pedoman wawancara, kuesioner, timbangan, komputer, dan sebagainya. Semua unsur-unsur metode ilmiah ini saling berhubungan satu sama lain dan juga saling melengkapi guna menuju tujuan akhir metode ilmiah, yaitu terciptanya sebuah temuan atau keilmuan tentang hal tertentu secara ilmiah. Selain itu, dalam metode penelitian akan dijelaskan lebih lanjut bahwasannya antara pola prosedural, tata letak, teknik, dan instrumen harus benar-benar valid. Maksudnya adalah semuanya sesuai dengan ilmu yang akan dihasilkan. Misalnya adalah ilmu psikologi. Apakah ada hubungannya antara motivasi belajar dengan prestasi siswa? Poin selanjutnya adalah macam-macam metode ilmiah. Ada 2 metode, yang pertama yaitu metode deduktif, merupakan metode ilmiah yang diterapkan dalam penelitian kuantitatif. Dalam metode ini, teori ilmiah yang sudah diterima kebenarannya dijadikan acuan dalam mencari kebenaran selanjutnya. Sedangkan metode induktif merupakan metode yang ditetapkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian dimulai dengan pengamatan dan diakhiri dengan penemuan sebuah teori. Baik, poin yang terakhir, prosedur metode ilmiah. Yang pertama, perumusan masalah. Di sini dirumuskan pertanyaan mengenai objek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Yang kedua, penyusunan kerangka berpikir. Di sini dipaparkan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling terkait dan membentuk konstelasi permasalahan. Yang ketiga, perumusan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan terhadap pertanyaan yang diajukan yang materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan merumuskan. Yang keempat, pengujian hipotesis. Dalam tahap ini, dilakukan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan. Yang terakhir, penarikan kesimpulan. Dilakukan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan ditolak atau diterima.